Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi pada video Fikih Muamalah. Kali ini judul materi pada video kali ini adalah penyelesaian utang piutang. Yuk kita bahas sama-sama. Yuk langsung saja masuk pada materinya. Penyelesaian utang piutang dalam fikih muamalah mengacu pada mekanisme syariah untuk melunasi dian atau utang melalui prinsip keadilan, transparansi, dan saling tolong-menolong dengan prioritas pada pencegahan konflik melalui akad yang biasanya seperti qadra atau pinjaman tanpa bunga. Selanjutnya kita masuk saja ke pengertian penyelesaian utang piutang. Utang piutang, menurut keniscayaan sejarah, utang piutang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi ekonomi manusia sejak dahulu kala. Definisi utang piutang secara luas, utang bukan hanya sekedar meminjam uang, tetapi juga mencakup kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian dan wansperasi. Landasan syariah dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Ayat ini menyebutkan menjelaskan tentang mengakui dan memberikan panduan tentang bagaimana transaksi utang piutang harus dilakukan secara adil dan transparan. Selanjutnya kita masuk pada prinsip dan etika dalam utang piutang. Yang pertama, kita akan membahas tentang menepati janji. Setiap perjanjian utang harus ditepati sesuai dengan kesepakatan. Itu terdapat pada surat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 34. Lalu yang kedua, menyegerakan pembayaran. Orang yang berhutang harus berusaha sekuat tenaga untuk segera melunasi hutangnya. Itu terdapat pada hadis Al-Bukhari. Yang ketiga, dilarang menunda-nunda pembayaran utang padahal mampu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Terdapat pada hadis jamaah. Lalu yang keempat, lapang dada, bersikap toleran dan mudah dalam proses pembayaran maupun pengalihan utang, maupun penagihan utang. Itu terdapat pada hadis Tabrani. Lalu yang terakhir, tolong menolong. Utang piutang harus didasari semangat saling membantu dan meringankan beban sesama. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk penyelesaian utang piutang. Yang pertama, kita akan membahas tentang kafalah. Kafalah adalah akad jaminan dalam Islam di mana pihak penjamin memberikan jaminan kepada pemberi utang bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Tujuan utama dari kafalah adalah memberikan rasa aman dan kepastian kepada pemberi utang jika debitur tidak mampu atau gagal membayar utangnya. Kafalah dibolehkan dalam syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dalam praktiknya, kafalah melibatkan beberapa pihak, yaitu peminjam, debitur, dan pemberi utang, serta objek jaminan. Kafalah memiliki beberapa jenis. Di antaranya adalah kafalah bin nafsih, yaitu jaminan diri. Kafalah bil mal, jaminan pembayaran utang, dan kafalah bitaslim, yaitu jaminan penyerahan. Kafalah banyak diterapkan dalam berbagai transaksi keuangan syariah, termasuk dalam produk perbankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hiwalah. Hiwalah adalah akad pengalihan utang dalam Islam di mana pihak yang berutang mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang bersedia menanggung utang tersebut. Dengan adanya hiwalah, pihak yang berutang dapat melunasi kewajibannya dengan memindahkan beban utang kepada pihak lain yang memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk membayarnya. Hiwalah diperbolehkan dalam syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Dalam praktiknya, hiwalah melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak yang berutang atau muhil, barang yang berpiutang atau muhal, dan pihak yang menerima pengalihan utang atau muhal alih, serta objek utang yang dialihkan, yaitu muhal bin.
Syarat utama dalam hiwalah adalah hutang yang dialihkan harus jelas jumlahnya. Pihak yang menerima pengalihan hutang harus setuju dan tidak boleh ada tambahan biaya atau riba dalam proses pengalihan hutang tersebut. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang taflis. Taflis adalah kondisi kebangkrutan atau pailit, yaitu keadaan di mana seseorang atau perusahaan tidak lagi mampu membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam hukum Islam, taflis merujuk pada penetapan pengadilan atas ketidakmampuan seseorang untuk melunasi hutangnya. Kondisi ini biasanya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerugian dalam bisnis, manajemen yang buruk, bencana alam, atau situasi ekonomi yang tidak mendukung. Implikasi hukum dari taflis adalah penyitaan dan penjualan aset debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditor. Debitur yang dinyatakan pailit juga akan dibatasi dalam melakukan transaksi keuangan tanpa izin pengadilan. Dalam Islam, proses taflis harus dilakukan secara adil dan transparan dengan tetap melindungi hak-hak kreditor, namun juga memperhatikan kondisi debitur yang sedang mengalami kesulitan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hajru. Hajru adalah tindakan pembatasan atau pencabutan hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti jual beli atau pengelolaan harta. Tujuan utama hajru adalah melindungi kepentingan individu yang bersangkutan, terutama mereka yang dianggap tidak cakap hukum, atau untuk melindungi kepentingan pihak lain seperti kreditor. Dengan adanya hajru, seseorang tidak dapat secara bebas melakukan tindakan hukum dan memerlukan perwakilan dari wali atau kurator. Pemberlakuan hajru didasarkan pada beberapa alasan, di antaranya yang belum dewasa, gangguan jiwa, perilaku boros, dan tidak cakap dalam mengelola harta, atau dalam kondisi pailit. Pada kasus tertentu, penetapan hajru dilakukan oleh pengadilan atau hakim yang berwenang. Terdapat dua jenis utama hajru, yaitu hajru li majraliyah untuk kepentingan orang yang dihajru, dan hajru li ghairihi untuk kepentingan orang lain. Baiklah, sekian dari video pembahasan kita tentang penyelesaian hutang piutang. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy, happy, happy.